Assalamualaikum semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan belajar. Adapun yang kita bahas yaitu strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran sebagai unsur yang berkembang pada psikologi pendidikan. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Belum membahas lebih jauh tentang strategi, metode, dan model pembelajaran sebagai unsur yang berkembang pada psikologi pendidikan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Strategi dalam kegiatan pembelajaran dapat diartikan dalam pengertian secara sempit dan pengertian secara luas. Dalam pengertian sempit, bahwa istilah strategi itu sama dengan pengertian metode, yaitu sama-sama merupakan cara dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pengertian luas, dapat disebutkan di dalam 4 unsur, yaitu yang pertama, menetapkan spesifikasi dan kualifikasi tujuan pembelajaran, yakni perubahan profil perilaku dan pribadi peserta didik. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif. Yang ketiga, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah atau prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimum ukuran keberhasilan atau kriteria dan ukuran baku keberhasilan. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tidak hanya itu, strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan, artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pengajaran. Berikut ini adalah beberapa strategi pembelajaran. Sikap mental. Yang terpenting dalam belajar adalah sikap mental. Oleh karena itu, yang pertama-tama perlu dibangun adalah konsep diri dan pikiran positif. Ketika seseorang merasa dirinya mampu, maka hal ini akan menjadi komputer mental yang mendorong seseorang untuk meraih impiannya. Oleh karena itu, dalam belajar seseorang siswa perlu memiliki kata-kata afirmasi yang dapat membangkitkan semangat untuk berhasil. Misalnya, saya harus bisa, saya pasti bisa. Rencana belajar. Membuat rencana belajar secara tertulis, baik rencana harian ataupun mingguan. Selalu memulai pekerjaan sedini mungkin, jangan menunggu sampai hari terakhir. Pekerjaan rumah dibuat sesegera mungkin ketika pikiran masih segar. Konsentrasi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar kita berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran, yaitu senam otak atau relaksasi. Senam otak dapat dilakukan sambil bernyanyi dengan mengikuti gerakan satu persatu atau menekan satu bagian dari badan tertentu ataupun melalui bernyanyi sesuai dengan syair lagu senam otak. Relaksasi. Relaksasi dilakukan untuk membawa otak pada gelombang theta, yaitu kondisi pikiran tenang dan fokus atau konsentrasi. Tujuan belajar. Maksudnya di sini yaitu kita harus memahami tujuan belajar terlebih dahulu. Jika kita telah memahami tujuan belajar kita, maka kegiatan pembelajaran kita akan menjadi lebih terarah. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Tepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Metode dalam pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi saja, sebab
sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas cakupan yang luas, yaitu di samping sebagai penyampai informasi, juga mempunyai tugas untuk mengelola kegiatan pembelajaran sehingga warga belajar dapat belajar untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedudukan metode dalam pembelajaran mempunyai ruang lingkup sebagai cara dalam pemberian dorongan, pengungkapan tumbuhnya minat belajar, penyampaian bahan belajar, pencipta iklim belajar yang kondusif, tenaga untuk melahirkan kreativitas, pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan lain sebagainya. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Para guru atau calon guru saat ini banyak ditawari dengan aneka pilihan model pembelajaran yang kadang-kadang untuk kepentingan penelitian, baik itu penelitian akademik maupun penelitian tindakan. Sangat sulit menemukan sumber-sumber literaturnya. Namun, jika para guru atau calon guru telah dapat memahami konsep atau teori dasar pembelajaran yang merujuk pada proses beserta konsep dan teori pembelajaran, maka pada dasarnya guru pun dapat secara kreatif mencobakan dan mengembangkan model pembelajaran tersendiri yang khas sesuai dengan kondisi nyata di tempat kerja masing-masing, sehingga pada gilirannya akan muncul model-model pembelajaran versi guru yang bersangkutan, yang tentunya semakin memperkaya khazanah model pembelajaran yang telah ada. Nah, itulah dia tadi penjelasan mengenai pendekatan belajar. Semoga dengan penjelasan tadi kita semua dapat mengerti. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.